Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Alvan, Kang Angga, M. Faisal udah hadir. Jadi selamat datang di kelas Popres Fundamental. Nah, jadi kita ini akan ketemu sampai 4 sesi ke depan kemungkinan Pak. Dari Senin, Selasa, Rabu, sampai Kamis. Nah, untuk kelas Popres sendiri nanti di akhir sesi akan dikasih final project. Jadi final project-nya ini ngebuat web landing page ya, dari header, mainnya atau isi webnya sampai footer. Nah, khusus kelas WordPress saya kasih hosting. Jadi Alvan dan teman-teman yang lainnya bisa misalkan nanti mau buat web tuh bener-bener disimpan di hosting, udah nggak di lokal lagi. Jadi Alvan nanti bisa misalkan Alvan mau ngeliatin nih ke orang tua atau ke guru atau ke teman-teman sejawat misalkan ya. Nah, bisa kasih linknya ya. Lokal kan nggak bisa ya. Lokal cuman adanya di komputer Alvan aja. Nanti mungkin di hari kedua setelah pengenalan hari pertama saya akan bagi link pendaftarannya untuk yang disimpan di hosting ya. Oke, jadi hari ini kita kenalan dulu nih mungkin sama WordPress. Mungkin Kang Angga mah udah paham ya WordPress Kang Angga. Insya Allah. Oke, jadi punten ya, saya ini kayaknya bakal konsen ke Alvan sama Faisal. Kak Agama udah mah. Oh, ayo. Oh, Jemawar. Sugan teh siswa nu hadir teh. Oke, jadi yang pertama saya share screen dulu bentar ya. Kelihatan? Kelihatan. Ini mah penyemangat aja ya buat Alvan dan lain-lainnya. Jadi saya itu udah nggak lama sih, cuman baru setahun lah nyari kerja di Upwork. Alvan tahu Upwork apa Alvan? Udah pernah ngedengar? Iya. Ya, Udah kemarin ya. yang kemarin ya. Nah, jadi saya ya buat apa? Nyari kerja ya di sini. Untuk WordPress sendiri menurut saya masih recommended ya, dalam artian WordPress sendiri masih memang banyak dibutuhkan sama orang luar ya. Maksudnya masih banyak yang pakai lah. Kita mulai dari $100 sampai 500, ada yang ribuan dolar juga yang kemarin saya share di grup ya, Van ya. Iya. Nah, itu semua WordPress. Jadi semua itu apa ya? Dikerjakan tanpa coding. Jadi benar-benar murni WordPress. Kita udah dapat udah bisa dapat penghasilan seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke Nah, kita masuk dulu ke slide sebentar. Oke, kelihatan nggak? Atau masih ngeheng? Nah, ini. Oke, nah sip. Kenapa harus WordPress? Jadi WordPress ini sendiri secara harfiah itu merupakan sebuah platform untuk membuat website dengan mudah, cepat, tanpa coding, dan pastinya gratis ya. Jadi kalau ditanyain Kang, kelebihannya WordPress apa ya? Gratis. Jadi kita benar-benar bisa dapetin uang dengan modal 0 rupiah. Dalam artian yang penting kita bisa ilmunya, kita bisa dapat bisa nyari uang di situ. Nah, jadi faktanya WordPress itu udah digunakan sampai 34% website di dunia, Van. Jadi udah banyak banget orang yang pakai WordPress, mulai dari company profile, e-commerce, terus apa? Company profile, e-commerce, crowdfunding. Crowdfunding tahu kayak kitabisa.com. Untuk apa? Untuk apa namanya teh? Kalau bahasa Sundanya teh untuk dana udunan. Oh iya. Nah, ya itu. Terus kalau nggak salah Robani itu pakai WordPress Robani. Dan apa web-web besar lainnya juga. Nah, WordPress ini menguasai 60% pasar para pesaingnya. Mungkin Alvan pernah ngedenger kata-kata Wix.com, pernah ngedenger? Oh iya, pernah Kak. Wix.com, Joomla, PrestaShop, dan lain-lain itu kan saingan WordPress ya sebagai CMS. Nah, WordPress ini udah menguasai 60%. Jadi memang
yang masih di atas itu ya WordPress untuk persaingan para CMS ya. CMS itu Content Management System. Nah, 500 lebih situs di web dibuat setiap harinya menggunakan WordPress. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir, misalkan Kang, kalau saya cuma bisa WordPress, kira-kira saya bisa bertahan hidup nggak? Gitu kan. Atau misalkan, Kang, saya bener butek pisan gitu kan jawab kan ngoding gitu ya, apalagi yang urusan backend. Kira-kira kalau saya terjun di WordPress dan konsen di front end bisa bertahan hidup nggak? Sangat bisa, karena setiap harinya banyak sekali orang request untuk pembuatan web berbasis WordPress. Nah, untuk web pemerintahan dan perusahaan besar juga menggunakan WordPress. Salah satunya, ini saya kasih lihat sedikit. Salah satunya, nah, ada namanya whitehouse.gov. Ini itu pakai WordPress. Setara pemerintahan Amerika Serikat ini pakai WordPress. Kang, tahu WordPress dari mana, Kang? So tahu misalkan akap ya. Kita bisa cek pakai Opalizer tuh WordPress ya. Nah, ini benar-benar pakai WordPress. Terus kita bisa lihat juga lewat page source. Mungkin Alpan udah nggak asing ya ngelihat kayak gini, asing nggak? Oh enggak. Enggak ya, Enggak. aman ya. Udah Kita bisa ini. lihat kalau WordPress itu biasanya dia pakai WP. Aduh, enggak ini. Bentar ya. Nah, oh, oke. Ini karena di decrypt, jadi nggak bakal dikeluarin. Walaupun ketahuan tetap pakai WordPress. Nah, ini nih ada WP konten, kelihatan? WP konten upload, kelihatan nggak? Iya Kak, kelihatan. Nah, ini berarti pakai WordPress. Seperti itu kalau mau ngecek web ini pakai WordPress atau enggak. Nah, kita balik lagi ke sorry. Oke, kita balik lagi. Kita pengenalan dulu sebentar ya. Nah, kelebihan WordPress. Kang, kelebihan WordPress itu apa, Kang? Kenapa saya harus belajar WordPress? Karena WordPress itu yang pertama komunitasnya terbesar, Van. Jadi setiap harinya, ke WordPress itu hampir jutaan user yang megang karena dia berbasis open source dan WordPress itu nggak ada perusahaannya ya. Jadi benar-benar WordPress itu dikelola oleh organization atau oleh ya maksudnya siapapun bisa jadi kontributor di WordPress. Makanya kenapa WordPress ini rame ya karena memang komunitasnya terbesar. Banyak yang buat plugin, banyak yang buat tema, banyak yang buat banyak yang buat file JSON-nya dan lain-lain. Nah, untuk koleksi plugin ini WordPress ini adalah salah satu CMS yang koleksi pluginnya terbanyak dan termasuk tema juga. Jadi kalau saya hitung mungkin ya ada ratusan ribu plugin, apalagi tema kayaknya udah jutaan deh tema WordPress ini di dunia. Jadi Alpan dan teman-temannya mau misalkan saya ada mini project nih Kang, harganya kecil sih nggak gede-gede amat. Nah, Alpan bisa pakai tema untuk ngerjainnya. Jadi kan lebih mudah kan. Yang penting dapat uangnya, bener nggak Pak? Bener. Terus yang kedua ini Bener. keamanan. Kenapa kalau misalnya ada gosip, WordPress mah nggak aman? Saya masih kurang setuju ya. Kecuali itu si developernya udah otak-atik sendiri. Untuk urusan keamanan, karena komunitasnya besar, setiap hari itu misalnya ada bug, biasanya nggak sampai 15 menit, 10 menit, udah ada update-nya. Biasanya WordPress seperti itu. Dan update rutinnya itu biasanya 1 bulan sekali, kalau nggak 2 minggu sekali untuk WordPress. Terus yang ketiga, yang ini mudah dipelajari, terus cepat, dan yang pasti murah. Murah itu dalam artian gratis ya. Jadi Alpan bisa memanfaatkan WordPress tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Nah, ini WordPress Showcase, beberapa web yang memang pakai WordPress kayak facebook.com, ini sebetulnya Facebook. Ini about facebook.com itu Facebook Newsroom. Jadi memang sampai Facebook sendiri juga untuk newsroomnya tetap pakai WordPress. Seperti itu. Nah, di sini Kang, hubungannya WordPress sama remote worker gimana Kang? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jelas.
WordPress ini setelah saya tadi perlihatkan ya yang di-upload seperti apa, memang setiap harinya saya pasang bot di Telegram. Jadi setiap harinya ini untuk upload sendiri bisa sampai 1000-an lah, 1.500 atau sampai 1.000 request per hari untuk WordPress, untuk maksudnya untuk development WordPress aja. Mau itu ngebenerin bug atau maupun itu development dari nol. Seperti itu. Jadi buat Alvan dan teman-teman yang lainnya mungkin WordPress ini bisa jadi salah satu solusi untuk nyari uang sambil kuliah nanti. Alvan kan niatnya sambil kuliah kan? Halo? Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak? Oke. Ya mungkin kan Alvan nanti sambil kuliah ya. Nah, Iya. cari uang tambahannya bisa jadi sebagai freelancer atau remote work. Seperti itu. Iya. Nah, ini adalah contoh RSS ya. Saya pasang bot RSS. Jadi ini tuh 1 minggu itu minimal, paling minimal ya, bisa 2.569 request per minggu. Seperti itu. Nah, terakhir, jadi kapan kalian akan mencoba berkarir menjadi remote worker? Nah, itu mah tergantung Alvan dan teman-teman ya. Misalkan, kan saya mau nyoba nih nanti di umur 17 tahun. Kenapa saya ngomong 17 tahun? Karena remote work sendiri butuh KTP, Pak. Jadi kalau Alvan nanti udah 17 tahun, segera langsung buat KTP. Seperti itu. Paham, Pan, sampai sini, Pan? Insya Allah paham, Pak. Oke, siap. Oh, ada Yafi, ada hadir Yafi. Yafi M. Faisal. Hadir. Hadir. Oke, Vi nyalain cam-nya dong. Biar Maaf, kelihatan. Kak. Baru beres mandi, belum di baju. Ya baju heula atuh. Atuh ke malah jadi iya non esek-esek atau video esek-esek. Sok di baju heula nanti nyalain cam-nya ya. Ya. Siap. Oh, beres mandi merenya nanti. Oke. Nah, oke sampai sini saya harap paham semuanya ya. Nah, sambil nunggu Yafi nih. Soalnya kita akan praktek instalasi WordPress sambil nunggu Yafi. Kira-kira Alvan ada pertanyaan nggak Van atau Kang Bretel? Siapa tahu Kang Bretel mau nanya gitu. Tanya aja. Jangan nanya masalah rumah tangga kan. Ayo Alvan, ada yang mau ditanyain Alvan? Apa ya, Kak? Bingung apa juga ya? sih. Bingung iya betul. Ya itulah maksudnya kenapa maksudnya kita ngeluarin 3 pelajaran, pertama desain, kedua WordPress, ketiga Python, ya memang jangan sampai seperti ini, WordPress mah duitan sehingga nama gak keren gitu kan, gak sekeren Python gitu misalkan. Sebetulnya masing-masing course ini ada kelebihannya. Nah, WordPress ini sendiri benar-benar Alvan itu saat bisa atau misalkan benar-benar saat paham, walaupun gak full ya pahamnya ya, Alvan sudah bisa menghasilkan uang dengan skill WordPress seperti itu, Pak. Malah saya bisa, bukan saya yakini ya, saya rasa Alvan setelah 4 hari ke depan udah ngikutin semua tutorial dari saya, minimal Alvan udah bisa buat landing page dengan harga 500 sampai 2 juta per satu halaman. Normalnya harusnya seperti itu, Pak. Oh, iya. Lumayan lah buat jajan. Biasanya buat jajan lah ya. Seperti itu, karena kebutuhan landing page sendiri banyak kok. Karena kita akan mulai coba buat landing page. Oke. Kumaha ya Vi, udah pakai kolor ya Vi? Udah. Oke, siap. Oh, siap. Oh, bener ya ganteng tos mandi mah. Aduh, Ya Vi pakai laptop itu, pakai handphone? pakai handphone, Kak. Tapi ini udah nyala laptopnya. Oke, siap. Oke, sebelum saya mulai, apa sih, lupa lagi satu. Oh, sub-nya udah diinstal semuanya? Sudah. Oke. Yafi kelas berapa, Pi? Kelas 12. Oh, kakak kelas Alvan berartinya. Udah lulus satu, Pi? Hah? Udah hampir lulus satu. Alhamdulillah. Mau kerja kemana, Pi? Kuliah heula. Di mana? Mah di UPI.
UPI jurusan komputer. Jurusannya RPL. Nah teka ITB. Enggak. Kayaknya Saupi. Nah teka Telkom. Nah teka LPKIA-nya teh. Poek. Nah seperti itu. Jadi kan tadi teh si Alvan teh kieu non pengen kuliah, nggak mau pengen kerja. Cenah. Karena kuliah terbentur dengan biaya, betul Pak? Betul. Nah, semoga dengan kalian mengikuti kelas upskill ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang mau kuliah sambil kerja. Karena saya pribadi ya kalau kuliah sambil kerja itu capek sebetulnya. Bener capek. Pertama kita harus mengerjain tugas, kedua kita harus masuk ke kampus, terus masuk kerja pasti capek. Cuman karena remote work ini sudah mulai rame, kalau misalkan Alvan dan Yavi itu kerjanya remote work, mungkin bisa lebih nyaman dan lebih enak. Jadi misalkan kuliah tetap jalan pagi-pagi sampai siang, nah malam hari atau sore mulai sampai malam ngerjain kerjaan yang memang didapatkan dari remote work. Seperti itu ya. Nah oke. Kita siapin dulu SAM-nya yang udah diinstal. Oke, kalau udah kita buka wordpress.org. Nah ini salah satunya saya cerita tadi kenapa WordPress itu bukan punya perusahaan ya karena memang .org organization. Jadi semuanya itu bisa jadi kontributor WordPress seperti itu. Udah masuk sini kita download dulu, klik Get WordPress. Nah, di bawah ini ada WordPress 582. Coba di-download aja, diklik. Kalau nggak salah cuman berapa ya? Cuman berapa ini? 15 mega lah. Oke, udah semuanya? Sudah, Kak. Udah. Oh, yang belum pasti pakai IndiHome biasanya. Ini IndiHome cepet tuh. Oh. Oke, kalau udah seperti biasa, mungkin paham ya. Pindahin folder zip yang sudah di-download ke dalam folder htdoc. Soalnya di sini saya agak beda, jadi nggak bisa ngasih contoh. Udah semuanya? Sudah. Oke, siap. Seperti biasa, kalau mau ngakses, kita masuk ke localhost / nama, ekstrak dulu ya. Jangan sampai nggak ke ekstrak. SAM-nya dijalanin dulu. Oh iya, SAM-nya dijalanin dulu. Betul. Ya, nah. Kalau ini saya kayak enakan nih sama anak RPL. Biasanya anak RPL udah paham langsung SAM. Alvan aman? Aman. Oke. Kalau saya namanya masih direktur, Kalau saya nama foldernya masih WordPress ya, jadi saya pakainya /WordPress. Yang lain ya kalau yang lain ngikutin aja, mungkin yang pakai nama sendiri boleh, atau misalnya nama pacar atau nama siapa bebas. Oke, Yavi aman, Yavi? Aman, Kak. Ya. Semuanya minimal tampilannya harus seperti ini, betul? Kayaknya pilih bahasa dulu saya. Oke, ada yang pilih bahasa, ada yang enggak. Nah, untuk bahasa wajib pakai bahasa Inggris. Saya nggak mau pakai bahasa lain, apalagi pakai bahasa India. Mau bahasa Arab. Tengarti Yavinya? Liur karena. Pakai bahasa Inggris kenapa? Karena bekal kalian sebagai remote work, mau nggak mau harus paham bahasa Inggris. Cing, saya mau nanya dulu teman-teman, ngobrol sedikitan enak nih ngajarnya. Kalau nyari tutorial, kalian googlingnya itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indo, Oke, Indonesia Alvan? sih. Ya. Sebaik mungkin dihindari ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar lebih cepat, maksudnya bisa belajar lebih cepat bahasa Inggris, kalau googling itu menggunakan bahasa Inggris.
Karena yang pertama yang saya rasain selama saya jadi developer itu, yang pertama ini kalau misalnya kita nemu error, cepat, maksudnya apa, tepat sasarannya. Jadi saat kita error apa-apa di WordPress, kalau pakai bahasa Inggris, apa ya, rujukannya kemungkinan benernya itu di atas 90%, karena orang luar itu kebiasaan kalau misalnya nemu masalah mereka akan posting problem solve-nya di internet seperti itu. Ya nggak apa-apa mau pakai bahasa Indonesia juga, tapi saya sarankan pakai bahasa Inggris ya. Paham ya semuanya ya? Iya. Oke. Nah, udah sampai sini jangan lupa kita buat dulu database-nya di phpMyAdmin. Oh iya. Iya. Kalau saya bisa ya buat database semuanya, atau ada yang belum pernah buat? Saya buat database-nya pakai nama WordPress. Udah semuanya? Kan udah? Yafi? phpMyAdmin. Udah. Oke, siap. Yafi udah. Nah, setelah selesai, kita balik lagi ke instalasi WordPress ini. Di sini, kalau saya udah kayaknya, saya, kalau saya udah, sebentar. Kalau oke, saya buat baru dulu deh. Bentar ya. Buat nama database-nya itu bebas ya, Kak? Nama database-nya yang dibuat di SAM. Bebas maksudnya. Bebas. Oh, iya. Kalau saya pakai nama WordPress. Yafi udah tampilannya segala Yafi. Tos A. Udah dimasukin database, username dan lain-lain? Udah. Udah, oke. Oke. Alvan udah sampai sini? Saya sih malah error ya, Kak. Error, oke. Kenapa error? Dari belum ke sana, jadi saya liatin ya, Kak. Oh, boleh. Ya. Bisa share screen nggak? Nggak, atau itu pakai handphone? Iya, pakai handphone. Oke, nggak apa-apa. Diliatin aja layarnya. Ini udah, bentar ya. Ini udah layar depan belum ya, Kak? Bentar dulu ya. Belum. Masih layar belakang kayaknya. Masih kelihatan Alvan soalnya. Kok gini ya? Gimana, Bang? Ini saya pakai layar depan atau belakang ya, Kak? Nggak tahu saya, pokoknya kelihatan wajah Alvan soalnya. Oh ya, udah di... Oh iya, sip. Udah? Oh, di situ, oke. Ya, Kak. Oke, berarti saya rubah dulu ya, pakai yang baru. Pas saya coba itu udah... Di sini udah ya, sampai sini Alvan kelihatan. Nah, di sini bukan? Iya ya. Iya ya. Nah, di sini kita pakai database name-nya yang udah dibuat tadi. Udah ya. Kalau saya kan pakai WordPress. WordPress, ya. Tuh, username-nya apa, Ruth? Username, ya. Ya, username biasanya SAM ini secara default-nya ini username-nya Ruth. Terus password-nya kita kosongin.
Udah ini local hostnya biarin aja default seperti ini table trafficnya biarin aja. Localhost root. Run the instalasinya Kak langsung. Betul. Udah nggak? Udah sih, ya. Aman ya? Ini saya agak ribet yang saya nih. Kan. Kurang B. Sip. Oke, run the installation. Nah, di sini kita masukin set title-nya bebas, misalkan profil Bowo. Kalau kalian pakai nama masing-masing ya. Terus untuk username pakai nama Bowo, password username-nya bebas, password-nya juga bebas. Kalau saya salah Bowo @12344. Ini emailnya wajib diisi. Ininya ada search engine, visibility, ini nggak usah di checklist ya. Yafi udah sampai sini Yafi. Udah masuk ke ini ya. Ke WordPress, login. Oke, siap. Oke, nungguin Alvan Yafi-nya. Ya. Soalnya kemarin malam udah ngotak-ngatik kan. Wis, ngerti? Ngerti nggak? Udah otak-atik. Enggak, maksudnya teh cuman buat penunggu. Iya, siap. Oke. Gimana Alvan udah? Udah diisi? Udah Kak. Oke. Jangan lupa set title, username, password, sama email wajib diisi ya. Kalau udah kita klik install WordPress. Udah sampai sini masuk semuanya. Kita klik login. Kita masukin username sama password yang udah dibuat tadi. Nah, ini itu tampilnya sama ya semuanya. Ini itu tampilan dashboard dari WordPress. Jadi fungsinya dashboard ini untuk mengelola semua settingan atau mengelola semua halaman dan mengelola semua apapun yang ada di WordPress menggunakan username administrator seperti itu. Jadi kalau kita mau buat postingan atau mau masuk upload media, foto atau membuat halaman web, mau lihat komentar para visitor atau menambah tema, plugin dan lain-lain itu kita harus masuk ke dashboard adminnya WordPress. Paham ya semuanya? Sorry tadi nge-freeze orang. Sorry tadi yang ini nge-freeze. Oh, mana? Yang mana Kang Ertel? Nih. Di share screen ya. Sok. Udah muncul belum? Nah, saya stop share dulu. Sip. Ayo, mana Kang? Tunggu saya tadi izinan gitu share screen. Disable. Oh iya. Aduh parah, hostnya suruh share screen tapi di disable. Lain, Sorry laptop jelek ini nge-freeze tadi. Oke, sip, bisa lah, enak. Oh mana? Ini tadi baru sampai sini. Oke. Untuk database-nya udah dibuat tadi, terus username-nya root, password-nya dikosongin Kang Etel. Nah, database-nya localhost, prefix-nya tetap pp. Sip. Oke. Nah, sekarang isi set title, terus username administrator, password-nya username buat login administrator. Email, sip, install WordPress, unchecklist ya.
Checklist. Unchecklist. Nggak usah. Oh, nggak usah. Oh. Sip, kok saya di stopnya. Yuk. Yo. Stop. Oke, nah kelihatan semuanya udah. Sudah. Oke, nah seperti yang saya jelasin tadi, ini ada dashboard untuk admin WordPress. Nah sekarang di sesi ini kita akan belajar install tema, install plugin, sama membuat header dan footer. Nah kira-kira tema itu apa? Ada yang tahu nggak? Jadi tema ini adalah sebuah apa ya? Sebuah ya tema tampilan WordPress. Jadi kita bisa milih ribuan atau sampai jutaan tema yang ada di dunia yang dikasih gratis ataupun berbayar. Nah, jadi tema ini menentukan tampilan website kalian. Nah, sekarang kita masuk dulu kita ini kan posisinya di dashboard ya. Saya ulangi lagi ya. Kita masuk ke appearance, terus di sini ada theme. Diklik. Terus kita add new. Nah, setelah add new, kita search theme namanya Blocksy. Kelihatan nggak? Blocksy. 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 Oke, kalau udah muncul seperti ini, teman-teman klik install. Oke, ada yang seperti ini nggak? Belum, Kak. Apa semuanya? Masih installing. Installing. Kalau buat tema itu kayak template ya, Kak? Iya, betul, kayak template. Template gitu nggak sih? Kayaknya sebentar ya. Detail and preview. Aman semuanya installnya? Iya, masih installing. Oh, Yafi gimana? Yafi aman installnya? Bentar ya. Siap. Udah selesai, tinggal activate. Sip, nu orang kebelum FTP kala. Oke. Kacau. ppconfig. Oke, sip. Mana zoom yang ada gitu ya. Udah installing semuanya, udah beres installnya? Sudah, Kak. Aduh. Ada application. Saya nya kedapnya.
Oke. Bentar ya, malah jadi saya yang bermasalah ini teh. Nah, buat teman-teman yang udah diaktifin temanya. Udah. Oke, siap. Sip, kita aktifin. Nah, nanti kalau nggak salah di atas itu ada install Blocksy Companion, ada nggak tulisannya? Yang di mana ya? Ini nih. Nah. Oh iya ada. Nah, install Blocksy Companion. Iya. Langsung install aja, Kak. Install Atau... langsung. Yang Yafi nggak ada. Yang nggak ada. Kalau nggak ada, masuk ke tampilan. Ada nggak ini tampilan Blocksy di bawah dashboard? Nggak ada. Oke, bentar. Blocksy Companion, saya deaktif dulu. Nah, coba masuk ke plugin, menu plugin. Udah. Ada nggak? Di refresh. Apa namanya? Ini nih di atas ini nih, Blocksy Companion. Nggak ada. Nggak ada. Oke, bentar. Ini cara refresh. Di refresh coba di plugin, sama nggak ada. Bentar. Temnya belum keinstall meren, udah belum keaktifin, udah diaktifin. Udah diaktifin. Ini udah aktif. Bentar ya. Oke. Ya. Oh, coba masuk dashboard. Masuk ke menu plugin. Menu plugin. Ada nggak di atas? Kelihatannya saya. Nah. Install Blocksy Companion itu bukan ya? Bukan, Nak. Itu following plugin, begin installation. Itu apa itu? Butuh apa tuh? Yang mana? Yang di atas. Yang ini. Oke. Oh, kamu udah sampai. Oke, sip. Kalau nggak di add new aja deh. Yang nggak ada ya. Di sini. Udah, terus. Kita klik. Sorry. Kita klik Blocksy. Harusnya ada. Nah, ini. Error. Bentar. Ada. Udah diinstal? Lagi ya? Oke, siap. Alvan udah berarti ya? Udah, Kak. Oke. Pas sudah diinstal itu ada notifikasi skip itu diizinkan aja, Kak. Di skip aja. Di skip? Oh ya. Boleh di skip, boleh di allow, nggak jadi masalah. Oke. Kalau continue nanti kita dapat email dari si Blocksy. Oke, udah? Ya udah. Oke, sip. Nah, ini adalah tema yang akan kita gunakan untuk praktek pembuatan landing page. Yafi, udah Yafi, aman? Aman. Oke. Nah, sekarang kita akan install plugin namanya Elementor. Nah,
Jadi kalau ada pertanyaan kan plugin teh apa? Nah, plugin itu ada sebuah modul tambahan atau tambahan aplikasi untuk menambah tambahan aplikasi untuk menambah fitur yang ada di WordPress. Misalkan teman-teman mau buat e-commerce atau tahu e-commerce ya, toko online ya. Nah, atau misal teman-teman mau buat web crowdfunding kayak kita bisa, atau mungkin teman-teman mau buat, kan saya mau buat web forum nih buat khusus anak SMK misalkan. Nah, itu WordPress sendiri udah nyiapin pluginnya banyak. Nah, jadi kita tinggal install aja plugin yang kita butuhkan. Seperti itu. Jadi paham nggak plugin apa? Paham ya? Jadi buat nambah modul, jadi kita nggak perlu lagi capek ngoding, nggak perlu lagi capek buat code di back end. Misalkan saya mau buat forum, gimana ya harus ngoding dulu gitu. Udah WordPress mah perasaan nggak ada buat forum gitu kan. Ada, kita bisa tinggal di add new, kita tinggal tambahin plugin yang kita inginkan seperti itu. Misalkan ya, ini saya misalkan kalian mau buat forum, kita tinggal klik forum. Nanti di sini akan muncul beberapa pilihan plugin yang direkomendasikan oleh WordPress. Nah, seperti BBPress, atau Asgaros Forum, atau WP Foro. Nah, kita tinggal install aja, otomatis web teman-teman bisa digunakan sebagai web forum. Paham? Paham. Nah, karena kita di sini akan buat web, jadi kita butuh builder namanya Elementor. Udah semuanya? Oh, sorry, kok udah lagi. Ini install-nya udah. Oh, yang merah ya? Ya, Elementor Website Builder. Yafi udah, Yafi lagi installing. Yafi nggak berisi itu ya. Oke, kalau udah kita jangan lupa activate dulu. DC. Oke. Oh, ada. Yafi ada hadir, Yafi. Kemana, Vi? Mic-nya nyalain, Vi. Nggak kedengeran. Oke, kemana, Vi? Nggak tahu, keluar sendiri. Iya, nah, Zoom-nya. Oh, siap-siap. Udah diinstal Elementor? Udah. Oke. Yang Elementor Website Builder yang itu. Iya, betul. Terus jangan lupa diactivate. Oh, oke. Oke, Alvan udah ya. Nah, sambil nunggu kita langsung masuk ke kita akan buat dulu header ya. Bentar, sebelumnya kita visit site dulu nih. Nah, ini tampilan website teman-teman sekarang. Saya lupa ngejelasin. Nah, di visit site aja kelihatan ini ada header, di bawah ini ada footer. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sip. Nah, jadi ini ada tampilan website teman-teman sekarang yang masih default install ya. Jadi saat teman-teman pertama melakukan install tema dan WordPress, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kita sekarang masuk ke, Kang, gimana cara ngerubah ini? Nah, di sini ada customize. Kelihatan? Iya, Kak. Kalau misalkan ada Tadi di cara visit site itu gimana sih, Kak? ini di atas profil visit Oh. site. Oh iya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman adanya di dashboard, kita masuk ke appearance terus customize. Kelihatan? Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke.
Tampilannya sama kayak gini semuanya. Sama. Oke, di sini ini kita akan melakukan kostumasi terhadap tema Blocksy. Ini kan ada nih active theme yaitu Blocksy. Nah, di sini ada namanya general, header, footer, setbar, color, typography, performance. Dan di bawahnya ada post type dan sampai ke bawah. Ini bakal banyak banget. Kalau saya jelasin sekarang satu persatu akan ngabisin waktu. Jadi teman-teman mau gak mau harus ngulik ya. Alvan sama Yafi mau gak mau harus ngulik. Misalkan, wah Kang Bowo nih ngajarnya cuma header dan footer aja hari ini. Tapi saya penasaran setbar itu apa. Tolong diulik sendiri ya. Nah, Wah, siap. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada yang stuck atau misalkan Kang saya bingung, ini teh saya nyeting ini tapi nggak muncul apa-apa atau misalnya jadi error. Nah, teman-teman bisa tanyain langsung di forum. Paham semuanya? Paham. Oke. Siap. Nah, sekarang kita masuk ke namanya header. Nah, di header ini ada namanya main row. Main row ini adalah adalah salah satu section di header teman-teman semuanya. Nah, ini ada main row ya. Jadi kalau kan ini namanya menu nih, sample page. Ini namanya ada search. Ini sama nggak tampilannya atau beda? Beda. Beda. Udah, Kak. Bedanya atau udah diklik headernya? Headernya udah diklik. Udah. Sama nggak tampilannya gini? Atau nggak kelihatan? Sama ya. Kelihatan Tapi nggak? pas. Takutnya nggak Iya. kelihatan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa atur header sebebas kalian mungkin. Misalkan, Kang, ini kan nama, saya pengen logo nih, gimana caranya? Nah, ini ada logo ya, kelihatan? Kita klik Ya. logo. Nah, kita pilih gambar logonya mau apa. Kalau teman-teman udah nyiapin logo atau misalkan punya gambar, bisa pilih ya. Tapi kalau belum, kita buat aja dulu. Misalkan, aduh saya juga nggak ada. Ada nih. Logo upskill. Teman-teman kalau nggak ada bisa pilih gambarnya bebas. Sampai sini jelas nggak? Takutnya kepotong-potong suara saya. Ya itu keluar. Alvan, udah Alvan? Select logo. Bentar. So, Lagi cari gambarnya. Oke, boleh. Ya. Oke, kalau udah Select ya. iya select. Gimana Alvan udah? Ini siapa satu lagi Sudah, Kak. tadi? Nggak ada. Nah, kita lihat di sisi kiri ini ada general, ada desain, ada tab general, ada tab desain. Nah, tab general ini buat memasukkan logo, ukuran logo, set title, tagline, dan lain-lain. Ini normalnya pasti ada tulisan nama profil di bawah logo kalian. Terus kalau mau ngilanginnya, kita tinggal disable set title-nya. Kelihatan nggak? Oh iya. Oke. Nah, karena saya di sini tulisannya putih, saya akan merubah main row. Ini kelihatan main row ya. Saya rubah main row-nya warnanya di desain jadi warna hitam. Atau biru mungkin nih kelihatannya. Sip.
Kelihatan sampai sini? Nah, kalau misalkan Alpan, Kang, saya mau ngecilin logo nih, gimana ya? Terlalu besar nih kelihatannya. Ini ada logo Hake, kita kecilin aja, tinggal drag ke samping nih. Atau kita pakai ukuran. Mau 19, 20, 23, 2, atau berapapun yang sesuai dengan web teman-teman sekalian. Udah sampai sini, Alpan? Sudah, Kak. Oke. Ada yang ditanyain dulu nggak dari logo ini aja? Ada nggak? Kang Eteo aman, Kang Eteo? Aman. Aman, oke. Alvan aman? Aman, aman. Oke. Bener nih, kalau misalnya ada yang bingung, tanyain aja, Van. Nggak apa-apa, Van. Iya. Buat ngegambar, warna background-nya itu tadi dari Nah. mana ya, Kak? Background ini ya, background header. Iya ya. Nah, background header ini ada di main row. Main Kita row, deketin terus? aja ini nih. Klik main row-nya. Oh, yang di atas. Oke. Oh iya. Nanti akan muncul settingannya di samping. Mulai Oh, dari udah. ya, mulai dari row teh baris atau kolom ya? Baris ya? Kalau nggak sih, Row iya teh baris. baris, kolom sih lupa lagi saya teh. Biasa bahasa Inggris teh. Rautnya baris tuh. Nyangges bener berarti kan. Oke, dari mulai tinggi baris dan yang lain-lainnya ada di sini. Untuk warnanya ada di desain. Kita rubah background-nya sesuai warna yang kita inginkan. Yang saya kok ada tulisan namanya ya? Nah, kalau ada tulisan nama, Kang Etel, Bagus ya. klik lagi di logo, Oh, iya. matiin set title-nya. Oh iya. Sip. Yafi, gimana Yafi? Pakai IndiHome ya? Gimana Alvan? Masih ada yang mau ditanyain? Kita sambil ngobrol aja setengah jam ke depan. Kita beresin dulu header sama footer-nya. Iya, siap. Yafi, oke, Alvan, bentar, ini kayak masih bingung nih Alvan. Bingung sebelah mananya, Van? Nggak apa-apa, obrolin aja. Enggak, udah. Udah, oke, siap. Iya. Kalau bisa Alvan, Yafi, besok live-nya pakai laptop memungkinkan nggak? Zoom-nya. Oh, sorry, Zoom-nya. Oh. Nanti saya cobalah. Ya, Saya coba. soalnya biar saya bisa lihat share screen kalian ya. Oh ya. Yafi, sampai mana tadi Yafi? Ya, Udah sampai mana tadi? baru beres install ini Elementor. Oke, kita udah dulu Yafi ya. Oke, kita masuk dulu dashboard Pi. Di sini. Bentar. Nah, di sini ada dashboard. Terus kita masuk ke appearance, terus ke customize. Kelihatan? Yafi, kelihatan Yafi? Kelihatan, ah. Oke. Langsung kita masuk ke menu header. Nah, di sini ini adalah tampilan header default kita. Nah, untuk merubahnya, Yafi harus pertama masuk dulu ke menu header. Terus di sini ada logo, ada menu, ada search. Nah, kalau mau nambahin logo, tinggal klik logonya Vi. Jadi kayak gini. Kelihatan? Nah. Oke, sambil ngobrol aja ya, maksudnya biar kepantau sampai mananya. Nah, di sini masukin dulu logonya Vi.
select logo, pilih logonya. Kalau Yafi udah ada udah ada image di komputer atau laptop, bisa dipilih aja dulu sementara. Nah, di sini ada logo height, ini untuk ngatur tingginya logo. Ini kalau kita kesiniin makin besar, kalau kita ke belakang masih makin kecil. Kita bisa masukinnya di sini di 31, 32, 33. Kalau saya 33 ya cocoknya. Udah Vi sampai upload logo? Belum, Mak. Belum, siap. Sambil nunggu Yafi. Oke, siapa satu lagi lupa lagi saya. Maaf, Oh, gimana? ini udah beres install Elementornya, terus gimana tadi Lagi kepotong bisa Elementor. Siap. mendadak mati. Masuk ke customize, Vi. Ya, oke. adanya di appearance. Di dashboard ada namanya appearance. Kita klik customize. Nah, di sini sebelah kiri di saya ini adalah semua fungsi untuk kostumisasi tampilan web kalian. Jelas ke suara saya? Jelas. Oke. Nah, ini kita bisa mulai setting dari header, footer, sidebar, dan lain-lain menggunakan fitur menu customize. Nah, karena Yafi tadi ketinggalan di headernya ya, kita masuk ke header dulu, Vi. Klik headernya. Nah, di sini kita bisa ngelihat, bisa di atas ini, bisa di bawah ini ya. Ini ada top row, ini ada main row, ini ada bottom row. Sebetulnya menu ini kebagi 3 kalau di Blocksy. Jadi ada row paling atas, row yang tengah, atau main row, atau row yang di bawah. Misalnya saya kasih contoh aja ya. Di sini saya masukin button di atas ini. Nah, akan kelihatan ini adalah row yang paling atas. Kelihatan? Paham? Adalah menu paling atas. Nah, di sini yang menu kedua ini ada namanya main row. Nah, kita kalau mau merubah logo, ini kan itu saya profil Bowo. Kita tinggal klik aja logonya, terus kita pilih select logo. Pilih gambar yang misalkan Yafi inginkan atau yang ada stoknya ya. Kalau Alvan udah sampai mana, Van? Udah mewarnain background sama logo. Udah kayak gitu udah. Oke, siap. Udah seperti ini ya. Iya. Kalau Yafi udah nambahin logo? Belum, Mak. Belum ada logonya. Oke, sob. Atau gimana? Pakai gambar apa yang ada atuh di internet? XNXX atau Aduh. Oh, kok Alvan tiba-tiba aduh. Kayaknya Alvan udah paham. Sering dengar saya, Kak. Oh. Oke, Yafi sok diantos mumpung sedikitan, nggak apa-apa ya, kita agak delay sedikit ya, harusnya jam 2 beres sih. Nggak apa-apa, Alvan, Yafi. Kok nggak bisa diedit ya? Apanya? Kayak header, footer, yang lain-lainnya nggak ada di sini soalnya. Coba dilihat. Bentar. Berarti ini mah nggak perlu ngoding, nggak? Kasarnya drag and drop gitu. Nah, betul. Wow, mudah sekali. Kata siapa? Enggak, soalnya pernah gitu di Cyberlabs. Disuruh buat website kan. Di Cyberlab. Nah, buat websitenya tuh harus pakai framework dari PHP, Laravel gitu. Betul. Nah, nanti semakin pelajaran ke depan saya akan kasih pencerahan, maksudnya kenapa kita harus bisa WordPress, kenapa kita harus bisa PHP, kenapa kita harus paham CSS, kenapa kita harus paham JavaScript. Nanti ujung-ujungnya Yafi dan teman-teman misalnya, kan ini enak banget, udah saya nggak usah belajar PHP, atau misalkan saya nggak usah belajar CSS atau JavaScript. Itu salah besar sebetulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ahli atau udah paham di WordPress dan diberi kelebihan ngerti PHP, ngerti CSS, ngerti JavaScript, teman-teman bisa upgrade
WordPress website teman-teman menuju WordPress development expert. Dalam artian teman-teman bisa buat build custom sendiri. Misalkan, nih di header saya kan kayak gini. Saya pengennya header-nya segitiga-segitiga misalkan, atau kotak-kotak, atau misalkan pengen tampilannya yang agak aneh gitu ya. Nah, karena di Blocksy ini tidak mengcover itu, teman-teman bisa pakai namanya custom CSS. Ada di sini additional CSS. Teman-teman bisa ngetik di sini stylenya mulai dari yang diinginin ya. Seperti itu. Jadi kalau Yafi mikirnya atau udah Kang ini enak pisan lah, saya jadi kieu weh. Ya masa ya apa-apa sih gitu, tapi sayang. Betul. Jadi mau gak mau karena WordPress ini berbasis PHP, mau gak mau minimal paham. Nanti akan ketemu custom struktur. Seperti misalkan saya kasih contoh sedikit ya. Sebentar, saya kasih contoh sedikit. Saya lagi buat plugin. Nah, ini saya nge-custom plugin. Sebentar. Nah, mau gak mau, maksa nggak maksa, teman-teman kudu ngerti PHP. Kalau misalkan mau jatuhnya ke WordPress Development Expert. Seperti misalkan mana ya? Ini deh. Jangan deh. Apa ya? Bisa buat. Kelihatan nggak? Filenya? Belum di share screen, Bu. Yes. Share screen-nya salah itu. Masih ke browser. Oh, sip. Sorry. Karena entire screen ya. Sip. Kelihatan? Ya, Kelihatan nggak kodenya? Iya, siap. Kelihatan linear ya. Nah, jadi mau gak mau, kalau misalkan mau naik level kelas sebagai developernya, mau gak mau harus paham PHP, CSS, dan JS minimal. Kalau misalkan mau ngambil aman, ya mangga di WordPress development. Tapi saran saya teman-teman, Yafi, Alvan tetap harus belajar ya. Dalam artian karena bakal beda harga projectnya, serius. Kalau kita cuman gini, kemungkinan harga proyeknya maksimalnya itu hanya di 500 sampai $1.000, walaupun besar ya, 14 juta berarti $1.000. Tapi kalau Yafi bisa CSS sendiri, bisa JavaScript apalagi, itu bisa nyampe ke $5.000 atau dirupiahkan 71 juta. Satu website berbasis WordPress. Lumayan ya, Van ya, beli seblak 77 tahun. Sedesa itu. Betul. Nah, saya harap Yafi dan Alvan karena mumpung cuma sedikitan terus explore ya. Jadi nanti udah beres pelajaran ini terus di rumah tetap ngulik, oke? Siap. Kita masuk lagi ke header. Kita masuk ke materi. Nah, di sini Yafi udah nyampe mananya? Logo udah Yafi? Udah kedengeran Halo. Sorry. Ke saya coba unmute dulu. Speakernya nyalain dulu. Oke. Dengeran? Oke. Gimana, Vi? Udah aman? Saya screen dulu yang Yafi. Boleh. Sebentar, saya setting dulu deh screen-nya bisa biar banyakan. Sip. Sok, Vi. Lagi ini ya, kelihatan nggak? Bentar. Ini udah share screen ini. Udah. Oh, sip. Ya, gimana, Vi? Malah gini tuh, nggak ada opsi header, footer. Footer ada, cuman nggak lengkap. Nggak, coba ke atas. Ke atas, saya curiga. Nah, aktif tab-nya itu diganti ke Blocksy. Itu masih Inspiro. Itu di-change aja, Ceng. Di-change? Ya. Change. Tadi kayak isi Blocksy-nya di-install nggak? Nggak ada. Udah. Tapi udah di-activate. Bentar ya. Oke, sok. Nggak apa-apa, delay dikit ya, Alpan ya. Siap. Sip. Ya, maaf ya, aduh. Nggak apa-apa. Saya lebih senang sedikit, tapi nyalse.
masuk nanti ilmunya. Yang mana plugin? Di tema. Ini udah kan Bloxy? Oh, Udah keinstall? temanya tapi yang belum. Oh, temanya. Appearance terus ke tema. Sip. Install tema baru lagi gitu? Iya, betul. Karena kita di sini pakai tema Bloxy. Bloxy. Add new dulu. Iya, sorry. Gak apa-apa, tenang. Lemot, Santai. Tenang, tenang. Nah, jadi sambil ngobrol, sambil nunggu, jadi WordPress ini sebetulnya kita bisa install tema ataupun enggak sebetulnya. Tapi kalau untuk mempermudah, misalkan untuk development yang cepat, ya berarti kita harus butuh dulu temanya. Seperti itu. Makanya kenapa ngebedain WordPress dengan yang lain-lain, saya bukan ngebandingin ya, tapi gini. Misalnya kita ada 3 bahasan, ada WordPress, ada PHP, ada bisa Python. Nah, untuk WordPress sendiri, benar-benar kita build satu produk 3 harian, atau kita belajar hanya seminggu, tapi kita sudah bisa langsung menghasilkan produk. Beda kayak pemrograman yang lainnya, kita harus belajar dulu, harus paham, harus ngerti pemrograman, udah itu baru kita buat aplikasi, dan itu baru bisa dijual. Seperti itu. Kalau di WordPress ini sendiri, ya saya bisa nyebut produk instan ya, karena ya kadang ya sampai sekarang pun WordPress sangat-sangat banyak dibutuhkan gitu, Vi. Jadi kalau ngomong drag and drop gampang, tapi ya Vi kalau bisa belajar PHP dan yang lain-lain ya. Iya. Lowongan WordPress development juga banyak kok di Jakarta, di Bandung. Ya, Untuk Vi, perusahaan atau gimana? perusahaan. Biasanya itu agensi. Kadang saya juga suka nge-hire sih. Jadi misalkan nih Alvan sama Yafi ternyata semangat dalam artian bisa. Nah, saya kan biasanya bukan sombong ya, tapi kadang suka ada over project. Nah, over project ini saya bisa sharing sama Alvan, sama Yafi, dan saya bayar secara profesional seperti itu. Oke nggak? Oke ya? Oke. Semangat lah, lumayan. Makanya nanti teman-teman akan pindah grupnya ke upskill yang utama. Nanti semua alumni bakal nyatu di situ. Nanti mulai ada kakak kelas yang udah lulus, udah jadi kerja remote work, dan ternyata penuh proyeknya, bisa di-share di grup, dan teman-teman bisa berkesempatan ngambil proyek itu. Seperti itu. Jadi, ini udah keinstall. Oke, tinggal diaktifin. Udah aktif. Oke, sip. Nah, sekarang masuk aja ke customize. Udah. Tapi di saya nge-freeze, atau sayanya ya? Nge-freeze. Ini saya masih share screen, Morena. Tadi ke pause. Oh, ya saya maksudnya nggak bisa lihat share screen-nya yang Yafi, cuma lihat. Ah, sip. Udah kelihatan. Oke. Nah, di situ ada pantesan Yafi bingung tadi itu. Nah, beda. Oke, di situ Pi dilihat ada general, header, footer. Itu dulu tiga itu yang penting. Kita masuk dulu ke header. Nah, di situ ada logo kelihatan. Yang ini. Di bawah ini nih. Saya juga nggak bisa ngeliatin mau saya. Saya stop share dulu atau ya? Oke, sip. Oke, yang saya kelihatan? Kelihatan. Ya. Sip. Nah, tadi ini ada logo Vi di sini, logo, menu sama search. Nah, di sini Yafi kalau mau ngubah logo, tinggal klik logonya. Terus pilih logo sesuai yang Yafi inginkan seperti itu. Nah, ini untuk Alvan, sorry siapa ya? Alvan. Oh ya, Alvan. Alvan
kalau rubah background teks ini kelihatannya dan Alvan juga pengen ngerubah, Kang ini sample page ini pengen dirubah warnanya nggak enak gitu kan kelihatannya. Kita tinggal klik menu, Tapi di saya nggak ada sample page gitu, Kak. nggak ada, oke nggak jadi masalah. Iya. Tapi ininya Iya. menunya ada ini, Oh, ada. ada. Ya. Oke. Misal ntar kita tunggu dulu sampai logo. Berarti kayaknya kita kurangin dulu ya. Hari ini kita header dulu ya. Berarti besok kita harus kejar footer dan main. Oke? Oke. Oke. Kalau bisa ngulik dulu. Karena Siap. biar besok lebih gampang dan lebih siap. Yafi, udah lah gambar Yafi? Nah, Oke. Sekarang, ini kita publish dulu. Kita save. Udah itu kita masuk ke kita masuk ke new tab, masuk aja ke localhost kita ya, localhost WordPress kalau saya. Masuk ke homepage, salah. Kalau saya upskill. Nah, masuk lagi ke homepage. Nah, berubah nggak tampilannya setelah dipublish? Berubah. Berubah ya. Alvan berubah nggak? Kayak gini nggak? Bukan kayak gini Udah. maksudnya. Berubah. Yafi berubah, ada gambaran? lagi loading nggak publish-nya? Oke, lagi loading. Siap. Bentar. Dicek lagi. Oke. Kemana berubah? Oke. Sip. Nah, di sini secara normal web ini kan ada logo, ada menu, ada tombol-tombol. Paham sampai sini? Iya. Nah, di sini kita sekarang akan belajar nambahin menu di WordPress. Nah, cara nambahin menu di mana, Kang? Nah, kita masuk ke dashboard. Sudah masuk dashboard, kita masuk ke appearance lagi. Terus di sini ada menu. Sama tampilannya sampai sini. Sudah sama. Oke, kita buat dulu nama menunya. Misalkan saya buat menu utama. Lalu kita klik create menu. Nah, otomatis menu dengan nama menu utama sudah dibuat. Nah, terus pertanyaannya, Kang, untuk tulisan home, service, about, blog, dan kontak, ini buatnya di mana, Kang? Nah, kita bisa buat di custom link. Ada nggak? Ada. Iya, ada. Oke, untuk URL kita kasih dulu tanda pagar karena kita belum buat halaman yang lainnya. Terus link teksnya kita buat homepage. Homepage lagi. Home. Langsung kita add to menu. Lalu kita tambah lagi, misalkan our service. Terus kita tambahin lagi, misalkan about us. Kita tambahin lagi kontak us. 4 dulu deh, sampai kayak gini. So. Lutfi, baru masuk Lutfi. Kalau udah itu langsung di save menu, Kak. Iya, Atau betul, yang- save menu. Betul. Untuk Lutfi kayaknya udah ketinggalan jauh ya, Pi. Nanti saya share screen record-nya, nanti tinggal dicek. Oke. Udah di-save? Yafi udah? Nah, Udah, oke. Kita balik lagi ke tab yang ini nih. Kita refresh dulu deh. Jangan lupa dipublish dulu. Kalau belum yang dipublish, kalau udah, kita refresh aja langsung. Oke, udah? belum, Pak. Bentar. Oke, kalau yang udah, kita masuk ke header.
udah masuk ke header belum? Alvan udah? Belum. Belum. Oke. Kostum. Customize. Loading. Header. Ya udah. Oke. Yafi udah, Yafi? Udah. Oke. Di sini ada logo di main row ini ya. Ada logo, ada menu, ada search. Nah, kita klik menu 1. Kelihatan? Kelihatan. Nah, di sini ada select menu. Select menunya kita pindahin ke menu yang udah dibuat tadi. Kalau saya kan namanya menu utama nih. Kalau teman-teman mungkin beda. Dipilih aja. Ada? Muncul? Tampilannya bakal Menu berubah? utama. Enggak, Kak. Enggak. Tadi Iya. menu yang di sini udah di save. Sorry, yang Udah. di sini. Udah. Udah. Nah, kita masuk ke sini, menu utama, select menu, ada. Dari default ke menu utama. Ya udah. Udah. Muncul nggak menu yang udah dibuat tadi di sebelah sini? Enggak. Di saya sih nggak muncul ya, Kak. Nggak muncul. Oke, tapi menunya udah dirubah. Ininya. Udah. Select menunya udah. Udah. Coba saya lihat jam. Teo muncul tuh, Teo? Menu utama. Ada, udah. Oke, Cing, saya lihat yang Alvan dulu, Alvan. Boleh di-share atau kameranya didekatin? Oh ya. Bentar, Kak. Atau bentar, Yafi deh yang bisa share screen dulu. Sofi, share screen, Pi. Bentar. Kelihatan? Lagi. Sip. Oke, ini menunya udah Ini kan di-save. udah. Ya, baik ke customize. Customize pakai yang ini kan select menu. Udah kan menu utama. Ininya nih. Sob, maximize dulu ininya, browsernya. Maximize. Nah, udah maximize, terus pakai control minus. Control minus. Oh, Sip. ini udah. Oh, iya. Jadi itu karena screen-nya yang terlalu kecil. Karena kan ini di sebelah ini ada sidebar nih. Oh iya. Karena ada sidebar, jadi otomatis si tampilan web yang ini akan jadi responsif. Nah, karena yang tadi itu yang hamburger, itu namanya menu hamburger ya. Itu ada 3. Nah, itu biasanya menu yang digunakan saat di mobile view. Seperti itu. Oke, muncul? Muncul. Oh, iya. Nah, Vi, sekalian nih, buat ngilangin coba-coba, klik dulu logo. Klik logo. Ada set title, bisa dihapus. Nah, di disable aja yang tombol di atasnya. Sip, seperti itu. Nah, coba yang Alvan udah keluar, Alvan ya? Aman ya? Aman. Oke, sip. Saya masuk lagi ya. Di-exit aja, Vi. Ini untuk teman-teman yang baru masuk, nanti saya akan share recordingnya, nanti bisa diikuti melalui video ya. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyain? Atau aman? Aman Jaya Sentosa? Aman. Oke, sekarang kita masuk. Kita misal pengen ngerubah nih. Kalau saya kan background-nya hitam nggak kelihatan ya. Kurang kelihatan. Nah, untuk merubah warna ini, bentuk teks, dan besar kecilnya, kita klik menu. Udah klik menu, kita masuk ke tab design. Nah, di sini ada namanya font default family 12px bold 700. Ini kita klik aja, yang titik 3 ini. Kita klik. Kita bisa rubah, misalkan saya fontnya mau Poppins misalkan. Poppins. Oke, udah kita klik. Ininya saya rubah biar nggak terlalu tebal ke 500. Misalkan.
Terus ukurannya saya rubah ke kayaknya cukup di 14. Terus letter spacing-nya saya perbesar biar nggak terlalu rempet. Nah, udah ini kita ganti font color-nya warna putih. Oke, kelihatan nggak? Berubah. Ya, berubah. Oke. Kang, ini kagok, nah search-nya juga warna itu, tinggal kita klik juga search-nya, kita masuk desain, terus icon color-nya kita ganti sama itu putih, selesai. Publish. Paham sampai sini? Paham. Oke. Di sini teman-teman RPL ada yang paham hover nggak? Hover, paham, Mak? Oh, Oke. jadi Yang waktu si mouse Iya, kursornya di betul. arahin ke Ya, saat hover itu berlaku saat kursor mouse mendekati sebuah objek. link. Nah, Oh iya, oke. seperti ini. Ini awalnya putih dideketin jadi biru kan. Nah, di sini ada settingannya. Ini ada inisial itu secara default. Jadi tampilan yang nggak hover, nggak aktif, ini inisial namanya. Di sebelah ini ada hover. Misalkan hover kita rubah ke warna kuning, misalkan. Jadi saat ini berubah, kelihatan nggak? kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa berkreasi dengan hover dan inisial. Termasuk juga menu ya. Di sini menu, kita balik lagi ke klik menu, masuk ke desain. Di sini ada font color, ada 3. Inisial, hover, aktif. Pertanyaannya, aktif itu apa? Aktif. Yang si objeknya itu udah dipencet ya kalau nggak salah. Betul, aktif itu Yang udah pernah dikunjungi. Nah, ya, yang udah betul. dikunjungi. Aktif itu untuk link yang sedang berjalan. Misalkan saya kasih contoh sedikit sebentar aja ya. Kagok nih, kagok on fire. Kita lihat di sini. Ini ada home, kelihatan garis bawah? Ya. Kalau kita pindah ke service, yang garis bawah ini akan di service. Betul? Kita Iya. kalau pindah ke kontak, yang garis kuning bawah ini adanya di kontak. Nah, jadi ini menandakan bahwa halaman yang kita akses ini adalah halaman dari menu kontak. Seperti itu, mudahnya seperti itu. Paham nggak? Paham. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa rubah fontnya. Misalkan saya tetap putih, tapi saat di hover saya berubah jadi kuning, misalkan. Nah, kurang ya kuningnya. Nah, seperti ini. Tapi saat aktif, saya pengennya warna biru, misalkan seperti itu. Sorry, hover, kok jadi ikut nih? Oh ya, di blok C ini hover sama aktif akan sama. Jadi kalau aktifnya kuning, hover juga akan jadi warna kuning. Paham? Paham. Oke. Jangan lupa kita publish. Dan kita lihat di halaman depan web kita. Masuk ke visit site. Coba. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sip. Jadi ini adalah salah satu cara untuk membuat header. Tugas kalian di rumah, ini kan ada top row, ada bottom row. Dan kalau kita klik ya main row-nya ya. Kalau kita masuk ke edit header nih, kita masuk ke edit header. Di sini ada account, button, HTML, menu 2, search, sosial. Nah, kalian bisa nambahin, misalkan, kan saya mau nambahin button kontak us di sini. Set, kita drag aja, kelihatan? Ya. Kita rubah buttonnya, misalkan tulisannya, labelnya kita ubah jadi call us, misalkan. Di sini kita bisa rubah warna tombolnya, misalkan warna buttonnya jadi warna kuning. Dan teksnya bisa jadi warna hitam. Oke, kelihatan sampai sini? Kelihatan. Oke. Nah, tugas kalian eksplorasi menu header kalian, karena ini banyak banget nih pilihannya nih. Ada HTML, kalau yang bisa HTML, mangga
teman-teman bisa tambahin di sini. Atau misalkan mau nambahin sosial nih Kang. Sosial, tinggal drag ke sini, akan nambah otomatis icon sosial di sini. Ubahnya gimana? Sama aja, tinggal klik desain, ubah-ubah di sininya. Paham? Paham. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyain? Atau ada yang mau curhat? Kang, ternyata gampang nih kan. Siapa tahu ada ngomong gitu. Waduh. Gimana? Paham nggak sampai sini? Paham ya? Coba Paham. Yafi, paham Yafi? Paham. Jadi nanti saya pengennya, oh ya satu lagi saya lupa. Teman-teman akan ketemu namanya tugas. Jadi setelah teman-teman, misalnya ini Alvan, Yafi ngebuat nih, saya rasa ini udah bagus Kang. Nanti dikumpulin tugasnya. Nah kumpulinnya, dan ini juga untuk jadi salah satu syarat saya kasih akun hosting untuk WordPress teman-teman. Teman-teman dilihat ya, masuk ke upskill.id. Nah, setelah masuk di upskill.id, di sini ada namanya student registration. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Oke, kita klik student registration. Di sini dimasukin nama first name-nya siapa. Saya kasih contoh ya. Tes student, misalkan. Last name-nya student juga. Username-nya ini buat seunik mungkin. Misalkan student 1234 misalkan. Ini emailnya misalkan apa ya? Tes aja. tes@gmail.com. Ini password dan password confirmation. Sampai sini kelihatan nggak? Paham? Paham. Ini khusus yang kelas WordPress ya, jangan dikasih tahu sama yang lain soalnya bakal beda. Udah ini kita klik register. Nah, otomatis teman-teman akan diarahkan ke dashboard. Nah, di sini di setting, masuk ke setting, tinggal dilengkapi aja foto dan lain-lain. Karena ini ada salah satu syarat biar teman-teman bisa download sertifikatnya setelah lulus nanti. Setelah udah masuk sini, kita masuk ke all course. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyain, tanya di grup aja ya. Ini saya jelasin sekilas. Nah, di sini ada namanya kelas WordPress Fundamental Basic. Kita klik Get Enroll. Oke, udah masuk sini. Kita klik Enroll Now. Nah, kalau misalkan teman-teman berubah jadi Start Course, berarti teman-teman udah otomatis masuk jadi sebagai anggota yang belajar WordPress Fundamental. Nah, di sini nanti akan ada tugas, tinggal di-upload aja. Misalkan ya, ini contohnya kayak gini, misalkan nanti saya rubah-rubah dulu materinya. Nanti upload screenshot final project, tapi kalau misalnya upload screenshot sesi pertama, nanti tinggal di-submit, terus masukin screenshot gambar header kalian. Ini misalnya, ini saya jelasin, ini header sesi 1 atau tugas sesi 1. Nanti tinggal diupload file headernya, file image-nya ya, screenshot-nya ya. Udah itu tinggal disubmit seperti itu. Paham? Paham. Oke. Karena ini sangat berpengaruh pada penilaian sertifikat. Jadi teman-teman mungkin bakal dapat nilai yang berbeda. Ada yang 100, ada yang 90, ada yang 80, sampai ada yang di bawah 50. Kalau teman-teman lebarnya sertifikat masa nilainya 50 gitu kan. Emang agak jahat nih, saya sih sengaja kasih nilai. Biar teman-teman paham. Oke, paham semuanya ya? Paham ya, Vi? Alvan? Paham. Oke, siap. Di situ nanti mungkin jam 4-an atau jam 5 bisa dicek lagi atau misalnya setelah kalian ngubah header kalian sebaik mungkin, sebagus mungkin, nanti tinggal di screenshot. Tahu kan nge-screenshotnya gampangnya? Ya, Iya. Nah, screenshot tinggal di tinggal di upload. Tapi kalau misalkan teman-teman kan kagok, dah saya mau sambil sama footernya,
Nah, footernya ini sama aja tampilannya. Paham? Kelihatan nggak samanya? Ya. Ada top row, ada middle row, ada bottom row. Teman-teman bisa nambahin footer menu dan lain-lain di sini. Misalkan, Kak, saya pengen ngulik footer sekalian kagok mau besok gitu. Nah, di sini kita bisa tambahin footernya. Oke, paham? Paham nggak? Ini horizontal aja bisa kok di ini. Bisa ke tengah, bisa seperti ini dan lain-lainnya. Bisa vertikal. Nah, paham? Diulik ya. Yafi, Alvan ya. Tapi minimal Yafi sama Alvan upload si headernya, oke? Kudu bagus. Sip. Cara lihat bagus tentunya di mana, Kang? Saya butuh inspirasi. Teman-teman bisa ngali di Pinterest. Tahu Pinterest kan? Nanya sih nggak tahu. Nah, di sini banyak inspirasi yang ada. Jadi bisa misalkan mau buat header, bisa dicari di sini. Kayak gitu ya. Ini mah buat inspirasi aja. Oke, paham semuanya? Paham. Ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Ini tuh otomatis respons sih Pak desainnya. Desain si Itu webnya kita gitu. besok, kita bahas besok. Oh, berarti jangan nanya tuh. Tapi bocoran. Kalau buat yang ngulik, di bawah ini kelihatan ada 3 icon nggak? Di mana? Di bawah lihat mau saya, atau saya nggak share screen? Oh iya. Kelihatan? Kelihatan. Ini adalah desktop, PC, ini adalah tablet, ini adalah mobile. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini tampilan desktop saya nih, tapi kalau di mobile sih kumanya tampilannya tinggal diklik. Wow. Wow-nya, ini yang tadi disebut burger menu. Nah, ini bisa disetting lagi. Kan saya pengen lihat tab-nya, tinggal klik yang tab. Sip. Diulik ya. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Yapi? Nggak ada sih ya. Belum ada. Mungkin besok. Harus banyak nanya ya, tanya di grup juga. Sebagai penyemangat lagi terakhir, teman-teman nanti yang lulus terbaik, kayaknya juga nggak terlalu banyak ya di kelas ini. 2 orang akan saya ambil untuk masuk ke WordPress development yang 1 bulan. Jadi kita akan bootcamp full 1 bulan dari ngebuat dari nol sampai buat e-commerce dan teman-teman siap bekerja di remote work atau di manapun tempat teman-teman mau kerja. Oke, paham? Siap. Jadi paham. Mumpung bisa etikan Kang si gana mah ngan duaan yang saya milik kalian duaan atau mah gitu. Tapi tetap harus dibuktikan. Oke, terima kasih semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, ketemu lagi besok jam 1. Kalau misalkan teman-teman kan saya bisanya jam 3 atau jam 2, tinggal di call aja di grup, tinggal ngobrol aja di grup, nanti kita sesuaikan. Paham? Paham. Oke, terima kasih Alvan, Yafi, Kang Angga, Lutfi, sama AI yang itu. Nah, mungkin buat Luffy sama AI nanti akan bisa dicek recordnya di link di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.